Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nugrahwati. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk menentukan nilai mean, median, modus, desil, persentil, dan kuartil. Nah, di sini tuh sudah ada datanya. Yang pertama itu kita harus mencari nilai n. Nilai n rumusnya yaitu sama dengan kita ketik kaunta, lalu kita blok datanya. Oke, terus enter. Nah, diperoleh nilai n yaitu 120. Selanjutnya kita akan menentukan nilai minimal. Rumusnya sama dengan tik minim, lalu kita blok datanya, lalu enter. Nah, nilai minimal ini tuh nilai terkecil dari datanya. Jadi nilai terkecil dari datanya itu 35. Selanjutnya kita menentukan nilai maksimal. Rumusnya sama dengan max, lalu kita blok datanya, enter. Nah, diperoleh nilai maksimal atau nilai data yang terbesar itu 97. Selanjutnya kita akan menentukan nilai rank. Rumusnya yaitu sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal, lalu enter. Nah, diperoleh nilai ranknya itu 62. Selanjutnya kita akan mencari nilai kelas. Rumusnya yaitu sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3.22, selanjutnya dikali log, lalu n. Kita klik nilai n nya, lalu enter. Nah, ini kita sudah memperoleh nilai kelasnya 7,6. Karena ini bilangan bulat, berarti kita bulatkan menjadi 8 ya. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Rumusnya sama dengan nilai rank dibagi nilai kelas, enter. Nah, 8 titik sekian-sekian kita bulatkan menjadi 8. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari interval. Nah, tadi sudah diketahui panjangnya yaitu 8 dan kelasnya 8. Selanjutnya kita akan mencari nilai interval. Untuk memulai mencari nilai interval itu, kita mulai dari nilai minimal yaitu 35. Selanjutnya tadi sudah ditemukan panjangnya 8 dan kelasnya 8. Berarti 35 ditambah 8, 42 ya. Selanjutnya 43 sampai 50, 51 sampai ditambah 8 ya teman-teman, 58, lalu 59 ditambah 8, 66 di sini tulis 67 ditambah 8, 74, lalu di sini 75 ditambah 8 jadi 82, lalu di sini 83, 90, 91 sampai 98. Di sini kita udah mencari intervalnya. Begini ya. Saya rapikan dulu.
Oke, kita buat tabel ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi. Rumusnya sama dengan frekuensi ini ya teman-teman. Terus kita blok datanya. Lalu di sini ada simbol koma, jadi kita koma. Lalu kita blok interval yang sebelah kanan, lalu enter. Nah, ini dia diperoleh nilai frekuensi yaitu 4, 6, 3, 10, 29, 20, 22, dan 26. Ini kita rapihkan. Kita akan mencari nilai XI. Caranya yaitu sama dengan dalam kurung interval ditambah dengan interval kurung dibagi 2, enter. Nah, diperoleh nilai XI nya yaitu 38,5. Untuk mempermudah dalam menghitung, kita bisa menarik kursornya ke bawah ya, jadi nanti akan otomatis menghitung. Nah, begini ya, ini sudah otomatis terhitung. Selanjutnya kita bisa mencari nilai FI/XI. Caranya yaitu sama dengan frekuensi dikali XI, enter. Nah, diperoleh nilai FI/XI nya itu 154. Nah, untuk mempermudah juga kita bisa menarik kursornya ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa mencari nilai JF. Nah, untuk nilai JF ini pertama-tama kita ambil dari nilai frekuensi. Di sini nilai frekuensinya yaitu 4, berarti nilai JF yang pertama itu 4. Kita tulis 4. Lalu langkah selanjutnya untuk mencari nilai JF selanjutnya yaitu menambahkan nilai JF yang pertama dengan frekuensi setelahnya. Contohnya sama dengan 4 ditambah dengan frekuensi selanjutnya yaitu 6, enter. Diperoleh nilai JF nya itu 10. Kita bisa menghitung nilai JF dengan cara seperti itu ya. Oke, ini nilai JF-nya sudah diketahui. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dari hasil nilai XI, FI/XI, dan JF. Caranya yaitu sama dengan sum lalu kita blok data XI-nya, lalu tutup kurung, selanjutnya enter. Nah, diperoleh jumlah nilai dari XI-nya yaitu 532. Selanjutnya kita juga
hitung jumlah dari FI/XI. Caranya sama dengan lalu sum, lalu blok datanya, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini diperoleh nilai FI/XI-nya yaitu begini. Lalu kita juga akan menghitung jumlah dari JF-nya. Caranya sama, blok datanya, tutup kurung, enter. Sekarang jumlah dari XI, FI/XI, dan JF-nya sudah diketahui. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari setengah N, JF, F, P, B, L0, B1, dan B2. Pertama kita mencari nilai setengah N. Setengah N itu caranya sama dengan lalu nilai N dibagi 2, enter. Nah, ini nilai N-nya 60, lalu mencari nilai JF. Nah, tadi setengah N diperoleh nilai 60. Nah, 60 ini di tabel JF masuk ke 72. Kita bisa tandai dengan warna supaya mudah diingat. Oke. Tadi itu 60 masuk ke 72. Nah, JF itu diambil sebelum setengah N. Berarti sebelum 72 yaitu 52. Selanjutnya nilai frekuensi. Tadi nilainya itu terletak di 72, maka kita lihat di frekuensinya yaitu 20. Selanjutnya nilai P sudah diketahui yaitu 8. Lalu nilai B. Untuk mencari nilai B, caranya yaitu kita melihat di interval. Di sini ya. Tadi kan 72, intervalnya itu 75, berarti sama dengan 75 dikurangi 0,5, enter. Nah, ini nilai B-nya. Selanjutnya mencari nilai L0. Nah, L0 ini itu kita cari untuk mencari nilai L0, kita bisa melihat di frekuensi nilai yang paling besar. Di frekuensi ini nilai yang paling besar yaitu 29. Setelah itu kita bisa lihat di interval 29 ini intervalnya 67. Cara mencari L0 yaitu sama dengan blok intervalnya lalu dikurangi 0,5, enter. Selanjutnya mencari nilai B1. Nilai B1 itu diperoleh hasil dari pengurangan frekuensi terbesar 29 dikurangi nilai frekuensi sebelumnya. Berarti sama dengan 29 dikurangi 10. Enter. Nilai B1 yaitu 19. Selanjutnya mencari nilai B2. Caranya sama dengan nilai terbesar di frekuensi blok lalu dikurangi dengan frekuensi setelah nilai terbesar 20. Kita blok, enter. Nah, diperoleh nilai B2 yaitu 9. Selanjutnya kita bisa mencari nilai dari mean, median, dan modulus. Pertama kita mencari nilai meannya. Caranya yaitu sama dengan kita blok hasil dari FI/XI-nya lalu dibagi dengan nilai N. Enter.
Oke, nah ini kita bisa bulatkan ya. Oke, diperoleh nilai MIA-nya yaitu 76,6. Selanjutnya kita mencari nilai median. Caranya sama dengan nilai B ditambah dalam kurung 3 kali, lalu nilai setengah N dikurangi nilai JF tutup kurung 1 kali dibagi nilai F-nya tutup kurung 1 kali lalu dikali dengan nilai P tutup kurung lalu enter. Nah, diperoleh nilai mediannya yaitu 77,7. Selanjutnya kita mencari nilai modus. Caranya yaitu sama dengan L0 ditambah dengan kita buka kurung dulu 2 kali, lalu ditambah dengan nilai B1 tutup kurung 1 kali dibagi buka kurung 1 kali B1 ditambah B2 tutup kurung 2 kali dikali dengan P. Nah, lalu enter. Nah, diperoleh nilai modusnya yaitu 71,9. Kita bisa sederhanakan. Oke. Jadi dari hasil perhitungan tadi diperoleh nilai MEN yaitu 76,6, nilai median 77,7 dan nilai modus yaitu 71,9. Selanjutnya kita akan mencari nilai desil, persentil dan kuartil. Di sini kita akan mencari nilai dari D8. Karena desil berarti pernya itu per 10. Pertama kita akan mencari nilai dari D8-nya yaitu sama dengan, karena D-nya 8 berarti 8, karena desil berarti pernya per 10, kita tulis saja per 10 dikali dengan nilai N. Oke, lalu enter. Nah, diperoleh nilai D8-nya yaitu 98. Nah, 98 kita lihat di tabel JF. Tadi diperoleh nilai D8 yaitu 96. Nah, 96 ini masuk ke nilai yang 120. Kita bisa tandai dengan warna supaya nanti lebih mudah dalam mencari dan mengingatnya. Ini 96 itu masuk ke 120. Selanjutnya kita mencari nilai JF. Nah, nilai JF itu diperoleh dari nilai sebelum D8-nya. Tadi D8 itu kan masuk ke 120, berarti sebelumnya yaitu 94. Lalu nilai frekuensinya. Tadi 120 kita lihat di frekuensi yaitu 26. Lalu nilai P sama yaitu 8. Lalu mencari nilai L0. Lah, L0-nya ini dicari di interval 120, intervalnya itu ada di selanjutnya nilai L0 tadi 120 kita lihat di interval. Lah, intervalnya ini tuh 91. Caranya yaitu sama dengan 91 di blok dikurangi dengan 0,5. Lalu enter. Diperoleh hasil dari L0-nya yaitu 90. Nah, untuk mencari nilai dari D8
D8. Caranya yaitu yang pertama sama dengan, lalu kita blok nilai L0 nya, lalu ditambah dengan, sebelumnya kita tutup kurung 3 kali, lalu kita blok nilai dari setengah N nya atau nilai dari D8 nya. Selanjutnya dikurangi JF, tutup kurung 1 kali, lalu dibagi dengan F dikali dengan P, lalu kita enter. Nah, diperoleh nilai D8 atau desil 8 nya yaitu 91,1. Kita bisa sederhanakan menjadi 91,1. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari D7. Caranya masih sama. Karena ini desil berarti pernya yaitu per 10. Sama dengan D7 berarti 7/10 dikali dengan nilai N. Lalu enter. Selanjutnya mencari nilai JF. Nah, nilai JF ini tuh kita ambil dari nilai sebelum D7. 84 itu masuk ke 94. Kita tandai dengan warna 94, berarti JF itu diambil sebelum 94 yaitu 72. Selanjutnya mencari nilai F nya. Tadi 94, nilai frekuensinya yaitu 22. Lalu nilai P nya sama yaitu 8. Lalu mencari nilai L0. Kita lihat di interval 94, intervalnya yaitu 83, berarti sama dengan 83 dikurangi 0,5. Nilai L0 nya yaitu 82,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari D7. Caranya masih sama menggunakan rumus ini. Pertama sama dengan L0 ditambah buka kurung 3 kali, lalu nilai setengah N sama dengan nilai D7 nya yang ini yaitu 84, lalu dikurangi nilai JF, tutup kurung 1 kali, lalu bagi dengan F, lalu dikali dengan P. Kita bisa tutup kurung 1 kali, lalu enter. Oke, diperoleh nilai D7 yaitu 86,8. Kita sederhanakan menjadi 86,9. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari persentil. Caranya hampir sama dengan mencari desil, perbedaannya hanya di pernya. Jika desil tadi itu pernya per 10, nah persentil ini pernya itu per 100. Di sini kita akan mencari nilai P28. Caranya yaitu yang pertama sama dengan, karena mencari nilai P28 berarti kita ketik 28 per persentil, nilainya pernya itu per 100, berarti kita tulis per 100 lalu dikali dengan nilai N, lalu enter. Ini nilai P28 nya 33,6. lalu mencari nilai JF. Nah, 33,6 ini tuh masuk ke kurva ke JF yang 52 ini ya. Kita bisa tandai ya untuk mempermudah. Ini 52.
Nah, JF itu diambil sebelum dari nilai P28-nya, yaitu di atas 52, yaitu 23. Berarti nilai JF-nya itu 23. Lalu nilai F-nya yaitu tadi 52. Lalu kita lihat di frekuensi 29. Nilai F-nya yaitu 29. Lalu nilai P-nya masih tetap sama, yaitu 8. Lalu L0 tadi 58, kita lihat di interval yaitu 67. Berarti caranya sama dengan 67 dikurangi 0,5, enter. Nilai L0 nya yaitu 66,5. Selanjutnya kita mencari nilai P28. Untuk rumusnya sama, menggunakan L0 ditambah setengah N dikurangi JF dibagi F dikali P. Kita hitung sama dengan L0 nya kita blok, lalu ditambah, jangan lupa buka kurung 3 kali, lalu nilai setengah N nya yaitu nilai P28. Setelah itu dikurangi nilai JF, lalu di nilai JF tutup kurung 1 kali, lalu dibagi dengan nilai F dikali nilai P. Kita tutup kurung 1 kali, enter. Nah, oke. Diperoleh nilai P28 nya yaitu 69,4. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari P68. Caranya masih tetap sama seperti mencari nilai P28. Yang pertama kita menentukan nilai P68-nya. Di sini persentil, berarti kita sama dengan P68 berarti 68 karena persentil berarti pernya 100 dikali dengan nilai N. Lalu enter. Nilai P68-nya yaitu 81,6. Selanjutnya JF. Tadi diperoleh nilai P8-nya yaitu 81. Kita lihat di tabel. 81 itu masuk ke 94. Sini kita beri tanda. Oke, 94 di sini. Dan nilai JF itu sebelum dari nilai P8-nya, P68-nya yaitu sebelum 94 yaitu 72. Selanjutnya nilai F-nya. F-nya kita bisa lihat di sini, frekuensinya yaitu 22. Lalu mencari nilai P, masih tetap sama, P-nya yaitu 8. Selanjutnya nilai L0. Nah, nilai L0-nya ini kita bisa melihat di interval 94, kita bisa lihat di interval yaitu 83. Sama dengan 83 di blok, dikurangi 0,5, enter, diperoleh nilai L0-nya yaitu 82,5. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai dari P68. Caranya dan rumusnya sama, yaitu sama dengan L0 ditambah buka kurung 3 kali, lalu blok nilai setengah N-nya atau nilai P68-nya, lalu kita kurangi dengan JF. Kita tutup kurung 1 kali, lalu dibagi dengan F, lalu dikali dengan nilai P. Nih, lalu enter. Oke, nih
Kita bulatkan dulu, sederhanakan. Diperoleh nilai P68-nya yaitu 86. Yang terakhir kita akan mencari nilai kuartil. Caranya itu sama seperti mencari nilai desil dan persentil, hanya perbedaannya itu terletak di per. Jika kuartil ini tuh pernya itu per 4. Oke, kita akan mencari nilai dari Q1. Oke, sama dengan Q1 berarti 1 per 4, karena kuartil itu pernya itu per 4 dikali nilai N. Nah, kita enter nilai Q1 yaitu 30. Selanjutnya kita mencari nilai JF. Nilai JF tadi Q1 nya itu 30, kita lihat 30 itu masuknya ke 52 ya. Ini kita beri warna hijau. Oke, 30 masuknya ke 52. Nah, untuk mencari nilai JF ini berarti nilai sebelum nilai Q1-nya 52 sebelumnya yaitu 23. Berarti nilai JF-nya itu 23. Lalu nilai F-nya itu kita bisa lihat di frekuensi. Tadi 52 kita bisa lihat di frekuensi yaitu 29. Kita tulis 29. Lalu mencari nilai P. Ya, nilai P-nya sudah diketahui, 8. Selanjutnya mencari nilai L0. L0 caranya itu sama dengan tadi 52 berada di interval 67. Kita sama dengan lalu kita blok 67-nya. Lalu kurangi dengan 0,5, lalu enter. Nilai L0-nya yaitu 66,5. Selanjutnya mencari nilai Q1. Caranya sama dengan menggunakan rumus ini. Pertama sama dengan L0, kita klik, lalu ditambah, jangan lupa buka kurung 3 kali, lalu setengah N. Nah, nilai setengah N nya itu jangan lupa nilai dari Q1 nya yaitu 30, klik, dikurangi JF yang kita klik, lalu tutup kurung 1 kali, lalu dibagi atau garis miring, dibagi dengan F, lalu dikali dengan P. Oke, tutup kurung, enter. Nah, ini dia. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Ya, diperoleh nilai Q1-nya yaitu 68,4. Oke, untuk yang terakhir kita akan mencari nilai Q3. Caranya sama dengan mencari nilai Q3 terlebih dahulu, sama dengan Q3 berarti 3 per, karena kuartil berarti pernya per 4 dikali nilai N-nya. Kita klik nilai N-nya, lalu enter. Nah, nilai Q3-nya yaitu 90. Lalu mencari nilai JF. Tadi Q3-nya 90, kita bisa lihat di tabel, 90 itu masuk ke yang 94. Kita bisa beri warna. Nih, kuning. Selanjutnya, nilai JF itu sebelum dari nilai Q3-nya. Q3-nya 94, berarti JF-nya atasnya yaitu 72. Kita tulis 72. Lalu nilai F kita bisa lihat di tabel frekuensi 94, frekuensinya yaitu 22. Lalu nilai P-nya masih tetap sama yaitu 8. Lalu mencari nilai L0. Caranya yaitu sama dengan kita lihat di interval 94, intervalnya 83, berarti kita blok 83-nya, maksudnya kita klik 83, lalu kita kurangi dengan 0,5, enter, lalu kita bisa mencari nilai Q3.
3. Caranya sama dengan L0 kita klik, lalu ditambah, jangan lupa buka kurung 3 kali, lalu setengah N. Nah, setengah N nya ini tuh nilai dari Q3 nya, sama kayak yang tadi, lalu dikurangi nilai JF, tutup kurung 1 kali, lalu dibagi atau garis miring dengan nilai F nya, lalu dikali dengan nilai P. Oke, tutup kurung 1 kali, lalu kita enter. Oke, diperoleh nilai Q3 nya yaitu 89. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.